surah Al-Baqarah ayat 165. 196. Nah, kalau tadi kita membahas tentang amr, nah sekarang ada juga nahi itu banyak lah tuh. Seperti lafaz amr tadi. Pertama, menggunakan lafaz nahyun itu sendiri. Contoh dalam surah An-Nahl ayat 90. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Lafaz yanha itu kan dari nahyun. Yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan adanya lafaz yanha di situ menjadikan larangan karena adanya lafaz nahyun. Itu dengan menggunakan lafaz nahyun. Yang kedua menggunakan bentuk la taf'al, yaitu fi'il mudhari yang diawali dengan la nahi. Contoh surah Al-Isra ayat 32. Nah, surah ini banyak nih sering kita jumpai. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lafaz wala taqrab, taqrab itu kan fi'il mudhari yang diawali dengan la nahi. Nah, dengan adanya fi'il mudhari yang diawali dengan la nahi, maka itu menjadikan larangan bagi kita untuk mendekati zina. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu dengan dengan menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan tidak halal melalui penggunaan lafaz la yahillu. Surah An-Nisa ayat 19. Contoh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha." Allah tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan yang dipaksa. Maka dengan adanya la yahillu itu menjadikan nahyun, menjadikan larangan bagi kita untuk mewarisi perempuan dengan jalan yang dipaksa. Janganlah menyusahkan mereka dalam artian seperti itu. Kemudian yang keempat, adanya penjelasan bahwa perbuatan itu haram. Sebagaimana surah Al-Ma'idah ayat 3. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul mayyitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Ayat. Nah, ada lafaz hurrimat diharamkan bagi kita, bagi kamu memakan bangkai. Jadi pengharaman ini dengan adanya lafaz hurrimat itu menjadikan makna nahyun. Karena dilarang, maka diharamkan tadi. Kemudian yang kelima, adanya perintah meninggalkan perbuatan yang dilarang. Contoh, surah Al-Baqarah ayat 278. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Allah melarang bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang riba, meninggalkannya. Maka dengan adanya larangan dari Allah dalam surah Al-Baqarah 278 itu menjadikan larangan buat kita, nahyun buat kita untuk melakukan perbuatan yang ada sisi ribanya selagi kita mukmin dan muslim. Yang keenam, menjelaskan ancaman bagi pelaku perbuatan yang dilarang. Contohnya itu dalam surah Al-Maidah ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yaqtulu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya." Oh ya, oke coba. Dzalika lahum khizyun fid dunya wal akhirah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita itu dengan adanya amrun dan nahi tadi
Nah, di sini ada dilalah nahi. Dilalah nahi adalah penunjuk makna yang timbul dari lafaz nahi tadi. Beberapa dilalah nahi. Yang pertama ada nahi yang menunjukkan makna haram. Contoh dalam Al-Isra ayat 33. Ada juga yang menunjukkan makna makruh. Sebagaimana hadis Rasul, man akalal basal wasaum, nah, sampai akhir. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan bawang purai, dan bawang-bawangan, itu sungguh para malaikat terganggu. Nah, tapi di sini maknanya makruh ya, bukan bermakna haram. Walaupun ada lafaz nahyunnya, ada lafaz yang menunjukkan nahyun tadi ataupun larangan. Yang ketiga ada nahi yang menunjukkan makna doa seperti Al-Imran ayat 8. Ada nahi yang menunjukkan sebagai petunjuk, ada yang menunjukkan sebagai belas perbuatan, ada yang sebagai malah penghinaan. Nah, yang terakhir juga ada nahi yang menunjukkan sebagai putus asa, sebagai surat Rim ayat 7. Baik, selanjutnya next kita lanjut ke kaidah-kaidah nahi. Nah, di nahi pun ada kaidahnya. Contoh tadi al-aslu fin nahi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Pada dasarnya hukum asal dari nahi itu tadi nasakh itu batal sesuatu yang dilarang dalam ibadah seperti sholatnya wanita yang haid. Nah itu kan karena nahi tadi maka menjadi larangan. Dan ada juga nahyu an syai' amrun bididdi. Ketika sebuah perbuatan itu ada nahinya, maka itu menjadi musuh bagi mengerjakannya. Contoh, kalau sekiranya wala takul amwalakum bayyinakum bil bank. Kita tidak boleh memakan ataupun menggunakan dengan perkara yang batil. Nah, maka kalau kita menggunakannya itu melarang. Itu menjadi lawan dari nahyun tadi. Kemudian ada hukum asal. Atau al-aslu fin nahyat rim illa ma dalat dalilun alal khilafi. Hukum asal dilarangan adalah haram kecuali jika ada dalil yang menyalahinya. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-A'raf 26, wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga nahi an-nahyu yadullu 'alal fasad manhi anhu fil muamalah in raji' nahyun ila taqsil tadi. Ila taqsil apa? Ila naqsil. Larangan yang menunjukkan makna rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang dalam muamalah apabila larangan itu kembali pada itu sendiri. Jadi banyak juga kaidah-kaidah dalam nahi. Baik, itu tadi kita membahas tentang nahi dan amr. Yang dimana nahi dan amr ini salah satu istinbatul ahkam dalam menentukan sebuah hukum. Ketika adanya nahi tadi, ketika adanya larangan dalam melakukan sesuatu, maka itu ada hukumnya. Dan nanti dari lafaz nahyun itu, dari lafaz nahi dan amar itu ada klasifikasinya. Ada amar yang menunjukkan wajib, tadi ada yang menunjukkan makna sunnah, ada yang menunjukkan makna mubah, bahkan ada yang hanya sekedar sebagai petunjuk atau arahan saja. Nah, nahyun tadi pun sama, itu maknanya beda-beda. Ada yang bermakna itu haram, nahi itu. Ada yang bermakna nahi itu menjadi ruh, ada yang bermakna menjadi peringatan. Itu beda. Jadi lebih bijak lagi ketika ada lafaz dalam Al-Quran yang menunjukkan makna tadi, amar dan nahi, kita harus telah dulu. Kira-kira ini maknanya valid atau enggak. Jadi jangan asal gunakan, jangan asal kurangkan, jangan asal maknai. Sampai kita mengetahui makna sebenarnya dari lafaz tersebut. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Lahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.